Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafata Palevi. Di sini saya akan menjelaskan tentang API mahasiswa untuk memenuhi tugas sistem terdistribusi keamanan di modul 7. Nah, nggak usah basa-basi. Untuk membuat Laravel, kita perlu untuk menginisiasi project Laravelnya terlebih dahulu. Setelah project berhasil diinstal, lalu kita menuju ke .env. Nah, .env ini apa? .env ini untuk menentukan environment yang kita gunakan, seperti database, lalu mungkin ada uh, mail dan lain-lain. Oke, di database ini saya menggunakan database lokal, yaitu MySQL atau MariaDB ya punya saya. Nah, database itu punya nama API mahasiswa. Oke, setelah itu lanjut ke arah migration. Nah, di migration ini uh, kita migration ini digunakan untuk membuat table di database yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu tabelnya bernama students pakai S. Nah, penamaan ini kenapa kok pakai bahasa Inggris? Karena sistem Laravel sendiri itu sudah otomatis terdeteksi kalau pakai bahasa Inggris. Jadi dia itu punya sistem otomatis untuk mendeteksi kata plural dan singular. Nah, oke, di tabel students tersebut, students pakai S tersebut punya dua kolom, yaitu nama dan alamat yang bersifat string. Oke, setelah di migration, kita langsung menuju ke model. Di model ini ada modelnya student ya, model student. Di sini ada atribut available. Atribut available ini apa? Atribut available ini adalah atribut yang digunakan untuk mendeklarasikan kolom mana saja yang dapat diisi oleh user. Ya, mungkin penjelasan singkatnya seperti itu ya. Oke, setelah itu ke student controller. Nah, student controller ini apa? Student controller itu digunakan untuk menghandle semua request yang dikirimkan oleh user. Oke, mungkin overview-nya seperti ini aja. Lalu request apa saja yang dapat dikirim oleh user? Nah, request tersebut dapat dilihat menggunakan PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve kayak gini. Sebentar. Nah, kok PHP Artisan Serve? Sorry. PHP Artisan Route List. Nah, di PHP Artisan Route List ini terdapat berbagai macam route yang dapat diakses oleh user, seperti API login, logout, register, student kayak gitu. Nah, mungkin kalau sadar di sini ada route register dan login, tapi itu untuk penjelasan di modul berikutnya, yaitu modul 8 yang materinya autentikasi, jadi tidak saya jelaskan sekarang. Nah, tadi kan ada metode API student, lalu yang tipenya post, lalu ada yang metodenya delete kayak gitu. Nah, itu berasal dari yang ini, root API resource. Resource ini apa? Jadi resource itu CRUD untuk model tertentu. Ya, mungkin gampangnya seperti itu ya. Nah, lalu untuk mengaksesnya kita menggunakan Postman. Nah, di Postman. Oke. Kita coba aja untuk mengirimkan request ke server. Ini localhost 8000 port 8000, lalu /API, lalu /student. Oke, kita kirimkan aja. Nah, ini tipenya get ya. Jadi dia itu fungsinya untuk mendapatkan indeks. Oh, sorry. Ini belum diaktifin. Nah, oh iya, sebelum kita mengirimkan request, kita harus menyalakan servernya terlebih dahulu menggunakan command php artisan serve. Oke, setelah itu kita kirim lagi requestnya yang tipe get di route API /student. Nah, di sini fungsinya untuk menampilkan semua data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Mungkin di video ini belum ada data yang dimasukkan, cuma sebelum itu saya sudah memasukkan beberapa data. Oke, lalu kita coba untuk method post
yang gunanya untuk memasukkan data baru. Di sini data yang dimasukkan adalah nama, lalu namanya new, mungkin namanya ganti baru aja ya, baru. Oh ya, nama baru, alamat baru banget kayak gini, biar nggak sama dengan sebelumnya. Oke, cek dan bisa dengan nama baru, alamat baru banget, lalu ID-nya 8. Nah, selanjutnya, oh ya, diingat-ingat ya, ini ID-nya 8. Oke, selanjutnya adalah metode student show. Student show ini apa? Student show ini digunakan untuk mencari data student yang spesifik berdasarkan ID-nya. Oke, kita tadi kan udah dapat ID 8 ya untuk data yang kita masukkan tadi. Data dengan nama apa tadi? Lupa. Nama baru dan alamat baru banget. Mungkin bisa diakses di rootnya sini. Nah, kita ganti 8 yang tadi 1. Lalu kita kirim datanya. Oke, ternyata dapat data dengan ID nomor 2. Loh, sebentar. Oke, student, find student ID first. Tadi ini 8 apa 2 sih? Bukannya 3 ya? Sebentar. Wait. 1. Oke, ada kesalahan teknis teman-teman. Mungkin ini file-nya aku ganti pakai where aja ya. Where, lalu di sini bisa ID, sini bisa student, lalu ID. Oke, nanti muncul ID 4. Nah, kayak gini. Ini tadi kalau find agak error. Nah, oke, alamat, nama baru dan alamat baru banget. Oke, lanjutnya ke student update. Nah, di sini metodenya bertipe put, lalu yang dibutuhin sama kayak student store tadi, yaitu nama dan alamat. Nah, di sini juga ada parameternya untuk apa? Parameter untuk menentukan student mana yang mau kita update. Kita pakai student 8 yang tadi, alamat baru banget. Ini kita edit alamatnya aja. Tadi namanya new ya, tetap ya. Namanya baru. Alamat update, gini aja. Alamat update, lalu kita kirim datanya. Nah, oke. Sini agak error. Kenapa kok method find-nya nggak bisa ya? Kita pakai where aja. Ya, aku sebenarnya agak paham kenapa kok method find-nya nggak bisa. Mungkin nanti aku perbaiki lagi. Oke. Nah, di method ini bisa dilihat nama baru, alamat update sudah terbuat datanya. Oke, lalu yang ini adalah delete. Di method delete ini terdapat satu parameter yang sama juga, bukan sama fungsinya. Bukan, fungsinya beda. Fungsinya untuk menghapus. Nah, kita coba hapus data. Apakah datanya terhapus? Oke, datanya terhapus. Berarti data dengan ID 8 sudah nggak ada ya. Kita coba lagi di index, atau mungkin di show lah, biar gampang. Nah, harusnya kan muncul kayak gini. Tapi karena datanya sudah dihapus, nanti bakal not found kayak gitu. Oke, mungkin oh ya, penjelasan codingan ya. Oke. Kita telah dulu codingannya dari index. Nah, di sini adalah student all. Student ini adalah model, yang ini variabel. Yang students pakai S ini variabel, lalu student ini model. Nah, all ini method. Oke. Student ini adalah student ini adalah model yang berisi kumpulan data dari table students. Oke, mungkin penjelasan singkatnya seperti itu aja. Lalu method all ini digunakan untuk mengambil seluruh data dari tabel tersebut. Jadi student .2.2 lalu all itu fungsinya untuk mendapatkan seluruh data dari tabel students pakai S. Nah, lalu
data tersebut disimpan di variabel students dengan tipe collection. Nah, ini collection mixed. Oke, lalu setelah dapat datanya, kita kembalikan dalam bentuk response JSON. Response JSON itu seperti apa? Response JSON itu yang kayak gini, yang kayak di bawah ini loh. Nah, ini namanya response JSON. Di sini ada misek lalu data. Nah, oke. Yang kedua adalah method store. Method store ini fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan yang tadi kita sudah praktikin. Nah, sorry. Jadi di method store ini terdapat pemanggilan model standar lagi, tapi metodenya beda. Metodenya create. Create ini fungsinya untuk mendapatkan create untuk menyimpan data dari ke database, menyimpan data ke database. Nah, data apa yang disimpan? Data tersebut didapatkan dari request. Nah, di request ini adalah apapun yang kita kirim melalui body itu akan nyampe dalam bentuk request ini. Oke. Nah, di sini kan kita ngirimin nama dan alamat. Nah, di sini juga kita dapat request row nama dan alamat. Nah, itu fungsinya untuk mendapatkan value yang kita ketikkan di sini. Jadi request nama ini adalah baru, lalu request alamat adalah alamat baru banget. Nah, oke, setelah tadi datanya disimpan, data tersebut dipanggil lagi di return response JSON-nya. Oke, setelah itu show. Nah, show tadi mungkin udah aku jelasin dikit ya, karena find-nya nggak bisa tadi. Nah, di sini pakai method where. Where itu seperti namanya ya. Where di mana? Ini kan artinya where itu kan di mana ya. Jadi model student di mana ID sama dengan student ID. Jadi student ID kan di sini ada parameter kalau kalian sadar. Nah, kalau sadar di sini ada ID yang didapatkan dari parameter URL yang di sini, yang 8 sini. Oke, lalu first. Nah, metode first ini beda dengan metode get. Kalau get itu bentuknya collection, kalau first ini bentuknya object. Jadi ketika kita panggil first, sudah pasti dapat data yang didapatkan berjumlah 1. Oke, setelah itu ke metode update. Nah, di metode update ini terdapat hampir sama kayak metode where tadi. Karena fungsinya metode where tadi itu untuk mendapatkan model yang diinginkan. Jadi yaitu kayak apa ya? Ya kayak select, kayak misal select gitu loh, select where kayak gitu. Nah, oke, jadi di sini ada method update yang digunakan untuk mengupdate data, hampir sama seperti store. Mungkin nggak perlu aku jelasin lagi. Nah, di sini juga hampir sama. Nah, karena data ini sifatnya collection, makanya kita perlu bukan collection, sorry. Dia itu masih bertipe model ya. Jadi kita perlu first biar jadiin ke objek. Ya, mungkin kayak gitulah. Oke, setelah itu adalah method destroy. Nah, method destroy ini cukup simpel. Dia itu menemukan student ID pakai find yang tadi kita nggak bisa itu. Nah, dia pakai find tapi yang delete ini bisa. Lalu di delete memanggil method delete. Setelah method delete dipanggil, kan kita kan nggak bisa mendapatkan data yang sudah delete tadi karena sudah kehapus. Jadi yang bisa dikeluarkan di response JSON-nya cuma misek, datanya sudah kehapus kayak gitu. Oke, sesimpel itu. Ya, mungkin penjelasan dari praktikum 7 sudah bisa saya akhiri. Sekarang apabila saya punya kesalahan atau penjelasan saya cukup menjelimet, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.